Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua yang di rumah dan dimanapun berada, alhamdulillah ketemu kembali dalam acara Kurma Kultum Ramadan. Alhamdulillah kita bisa menikmati kembali bulan Ramadan. Tiap hari kita isi Ramadan kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kita isi dengan ibadah-ibadah. Tapi ada satu hal yang mesti kita perhatikan. Ada salah satu ayat dalam Quran, yaitu Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang mengerjakan satu pekerjaan, satu amal, sedangkan dalam hatinya ada perasaan takut. Nah, perasaan takut di sini adalah takut amal tidak diterima. Jadi salah satu ciri orang beriman itu dalam hatinya harus punya perasaan takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, yang sering kita dengar ayat ini, Quran surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang suka sholat. Ini mengandung arti setiap orang yang sholat pun tidak menjamin selamat dengan sholatnya, apalagi kalau tidak sholat. Berarti banyak orang yang sholat tapi celaka, dalam artian banyak yang sholat tapi tidak diterima. Yang kedua kata Nabi, rubba shaimin, betapa banyak orang yang saum, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas, mereka tidak dapat apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala apapun selain lapar dan dahaga. Ini mengandung dalil, mengandung arti bahwa banyak yang saum di bulan Ramadan ini misalnya, tapi tidak dapat pahala, cuman mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kemudian kata Nabi, warubba qaimin, betapa banyak orang yang berdiri sholat malam, sholat tarawih, laisa lahu min qiyamihi ila sahar, dia tidak mendapatkan apa-apa dari berdirinya selain capek begadang saja. Ini mengandung dalil yang ibadah sholat malam, sholat tarawih tidak semua diterima amal ibadah, apalagi kalau tidak beramal. Yang beramal saja masih ada kemungkinan tidak diterima amalnya. Yang beramal saja masih ada kemungkinan celaka amalnya. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa innalil amalil mutaqabbali syarto ini, sesungguhnya bagi amal yang diterima itu memiliki dua syarat. Jadi sahabat-sahabat semua yang di rumah, kalau ingin amalnya diterima ada dua syarat. Syarat yang pertama, an yakuna khalisan lillah, si amal tersebut harus dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Apa ikhlas itu? Murni, memurnikan. Setiap amal kita benar-benar dasarnya adalah karena ingin pahala Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Makanya dalam kaitan ibadah Ramadan ini, Nabi memberikan satu dasar yang merupakan pondasi dalam melakukan satu amal. Kata Nabi, man shoma Ramadana, man qoma Ramadana, man qoma Lailatul Qadri. Hadisnya berbeda-beda tapi hampir mirip redaksinya. Kata Nabi, siapa yang saum di bulan Ramadan, siapa yang berdiri qiyamul Ramadan, mendirikan sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadan, siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar imanan, dengan motif iman, wahtisaban, dan mengharap pahala Allah,
ya Nabi memberikan satu pondasi bahwa kamu melakukan amal, dasarnya, dorongannya, motifnya harus karena dasar iman, karena dasar keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada janji-janjinya, keyakinan kepada balasan-balasan Allah. Wahtisaban, dan mengharap pahala Allah. Tidak peduli tidak ada manusia yang menilai, tidak peduli tidak ada manusia yang memuji, tidak peduli tidak ada manusia yang memperhatikan, karena dia ihtisab, hanya mengharap pahala Allah. Tidak peduli dengan sesuatu apapun yang berasal dari makhluk. Makanya syarat amal yang diterima yang pertama kali kholisun lillahi wahdah, dasar ikhlas dan iman kepada Allah. Makanya para ulama mencantumkan dalam berbagai kitab, innamal a'malu binniyat, setiap amal hanyalah tergantung dengan niatnya. Syarat yang kedua adalah shawaban muwafiqon li sunnati Rasulillah. Shawaban, benar, cocok dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turut kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, famata kana khalisan walam yakun shawaban lam yutaqabbal. Barang siapa kapan saja yang beramalnya ikhlas tapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Jadi harus benar, dasarnya ikhlas. Harus ikhlas disertai dengan cocok, benar dengan yang Nabi lakukan. Jadi kita koreksi amal-amal kita. Barangkali ada amal yang tidak berdasar dalil, atau barangkali ada amal yang tidak ada contohnya dari Nabi. Makanya kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal bukan dasar perintah kami, maka tertolak, kata Rasulullah. Raddun, ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak mencontoh Rasulullah. Perhatikan sholat kita, perhatikan ibadah-ibadah kita. Jangan sampai ada amal yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Intinya, kesimpulannya, di bulan Ramadan ini yang penuh dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan sebagai bukti kita ingin mendapatkan predikat takwa, kita pun harus mengoreksi amal kita. Yang pertama, kita harus sidqun niyah, benar titik niat kita, harus karena Allah, karena iman kepada Allah. Yang kedua, sidqul kaifiyah, harus benar tata cara ibadah kita sesuai dengan sunnah contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sudah sidqun niyah, benar niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala semata, dan jika sudah sidqul kaifiyah, benar tata caranya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, jangan lupa kita pun berdoa kepada Allah agar amal kita diterima. Nabi sering berdoa setiap subuh dengan doa, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Nabi saja masih berdoa hal demikian. Atau doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika beres membangun Ka'bah atau meninggikan pondasi Ka'bah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya, perbaiki niat, perbagus kaifiat, dan jangan lupa bingkai dengan doa kepada Allah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Sahabat-sahabat sekalian, demikian ya acara kurma kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, qulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.